Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, semoga Ananda dalam kondisi sehat walafiat. Selamat bergabung dalam materi kuliah ayat dan hadis tentang ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ayat dan hadis terkait dengan ijarah dan rahan atau sewa dan gadai. Ya, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak berikut ini video ini sampai selesai ya. Oke. Ya, sewa itu bermakna adalah sebuah perjanjian dengan pihak yang lain ya. Mereka itu saling mengikat diri ya untuk memberikan kepada pihak lainnya suatu jasa atau suatu kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak lainnya disanggupi pembayarannya. Nah, inilah makna daripada sewa ya atau ijarah. Adapun rukun ataupun syarat sewa itu ya atau ijarah itu, yang pertama ada rukun, yaitu menyewakan suatu barang itu ya ada orangnya gitu, orangnya ada gitu. Jadi bukan makhluk abstrak ya, orangnya ada jelas gitu. Kemudian akad diantara penyewa dan menyewakan itu disertai dengan akad atau perjanjian yang sudah pasti difahami di antara dua belah pihak. Kemudian ada ijab dan qabul ya. Ijab dan qabul itu serah terima ya, barangan. Serah terima barang yang akan disewakan gitu tentunya. Misalnya kalau nyewa mobil ya berarti ada barangnya mobil itu. Kalau sewanya motor ya berarti ada motornya gitu. Jadi tidak boleh menyewakan sesuatu benda yang tidak ada bentuknya ya. Kemudian ada upah atau ijarah ya. Ijarah tentu kalau kita sewa menyewa ya bayar upahnya, itu tergantung kepada belah pihak. Atau kalau misalnya ketentuannya harus bayar di depan, berarti kan si penyewa wajib membayarkannya. Kalau misalnya ketentuannya setelah barangnya kembalikan, berarti kan si penyewa membayarkannya setelah barangnya dikembalikan. Misalnya pada sewa atau rental mobil misalnya kan, itu biasanya kadangkala kita membayarnya setelah selesai ya, setelah selesai pemanfaatan barang tersebut. Kemudian rukun berikutnya ada manfaat ya, baik di antara pihak menyewakan dan pihak penyewa. Jadi ada manfaat yang didapatkan dari sewa menyewa itu. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat tentu tidak bisa disewakan atau bahkan tidak perlu disewakan. Lagian juga siapa yang mau menyewa barang yang tidak ada manfaatnya? Tentunya sia-sia. Syaratnya adalah kedua belah pihak melakukan transaksi sudah dewasa ya, balik berakal, tidak mabok ya, tidak stres, tidak di bawah tekanan gitu ya. Kemudian kedua belah pihak melakukan transaksi memiliki kerelaan antara dimingkum ya, tidak didasari kepada paksaan atau intimidasi ya. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Barangnya harus jelas, jadi jangan menyewakan sesuatu yang tidak ada barangnya. Dan juga tentunya memiliki ya kejelasan hukum. Barang yang disewakan itu harus barang yang halal sesuai dengan syariat Islam, halal dan baik gitu ya. Tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian barang yang menjadi objek itu transaksi menjadi mu'jar ya, atau seizin pemiliknya gitu ya. Jadi barang yang dijadikan itu ya jadi barang yang
disewakan gitu ya, barang yang disewakan. Kemudian manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara jelas dan terang, tidak boleh ada yang goror ya, harus jelas, tidak boleh ada unsur-unsur penipuan ya, atau bertujuan untuk menipu seseorang ya. Kemudian jenis sewa itu ada ijarah. Ijarah manfaatnya jelas ya, memiliki sewa berupa aset yang tidak bergerak. Jadi ada manfaat ijarah, manfaat berarti kan kita ya menyewakan aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan dan lain-lain. Ada ijarah pekerjaan. Oh, ini jenis-jenisnya ya. Ijarah manfaat, ijarah pekerjaan ya. Nanti objek sewanya berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit, ya, perbaiki barang, membangun bangunan dan lain-lain. Nah, itu. Kemudian ada lagi ijarah asli, ijarah muntahiyah bitamlik, jual beli dan jual dan ijarah. Nah, kemudian ada ijarah lanjutan. Nah, pembatalan sewa ijarah, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan, ya batal lah. Ya, makanya sebelum kita melakukan sewa menyewa itu harus dicek dulu. Harus dipastikan barang yang akan disewa itu bisa terjamin nggak ini, bisa bagus nggak ini, baik nggak ini gitu. Jangan sampai nanti baru saja disewa udah langsung rusak gitu ya. Misalnya mobil baru aja starter udah mogok, misalnya udah susah hidupnya. Kemudian objek sewa hilang atau musnah, barang hilang, musnah, rusak atau terjadi kecelakaan, ya batal lah ya daripada ijarah ya. Upah dari jasa yang telah dilakukan terjadi uzur pada salah satu pihak, ya tidak mau membayar sewa misalnya, tidak mau membayar ujroh dan lain-lain. Ini bagian dari pembatalan sewa ya. Kalau kita lihat landasan hukumnya banyak sekali ya. Salah satunya diantara surah At-Tolak ya. Kemudian ada lagi surah Al-Baqarah, Al-Qasas dan lain-lainnya. Baik teman-teman semuanya, ini saja mungkin barangkali diskusi kita mengenai sewa ya. Untuk arahan atau gadai kita lanjutkan pada video berikutnya. Demikian, terima kasih. Jangan lupa berikan tanggapan dan responnya atas materi yang sudah kita diskusikan ini. Selamat berdiskusi, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.